Seiring berkembangnya zaman, hal ini ternormalisasikan di kalangan remaja. Ya, bullying. Rasa berkuasa membuat mereka buta akan hak asasi manusia. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan seperti ia menjadi korban. Masihkah kau harus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Merasa paling kuat, merasa besar, merasa lebih dari segalanya. Bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Kau juga manusia. Kita semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka hati yang telah tergores dan akan berujung pada kejiwaan yang tidak beres. Tidak sedikit korban yang berakhir bunuh diri, depresi, penarikan sosial, kecemasan, kesepian, bahkan kekerasan juga. Mau sampai kapan hal ini akan menjadi seperti ini? Iya, aku tahu, Ji. Iya, banyak bilang culun, selalu dikatakan. Hah, masa? Tidak tahu napi itu di sekolah ya, banyak selalu suka minta uang. Iya, kapan? Pergi pagi kita ganti baju deh. Tidak di kapan saya lah sama kelas. Dulu Bapak sama Irena. Masa tadi. Di tempat lain Rizky, Nesar dan Ranti memalak salah satu adik kelasnya yang baru pindah ke sekolah mereka itu Arya. Besar deh nih. Andre bilang deh no. Mungkin nih kok harus kok bayar 5 sausan lo. Bayar gede. Tapi talagan na i. Mana nih? Presai. Presai keren. Pas kiri deh itu. Presai. Pas kiri ya mana ya. Talagan na ibela. Pasang puji. Pasang. Pernah jadi aku dapat kiri guru. Tapi ini kan namanya pemerasan. Emangnya maka. Setelah Nazar, Rizky, dan Ranti memalak Arya, tiba-tiba Rena dan Sari yang usai ganti baju datang menghampiri mereka. Apa lagi ngambil di sini? Pasti mau lagi pajak toh? Pasti pajak kok. Halo, murah kini nampak tetap kok. Hah? Ada apa, Sar? Orang Jepole Sari. Bodoh amat. Sar, tunggu! Rena pun pergi meninggalkan Nazar, Rizky, dan Ranti. Kau ya kau yang makir guru BK ya di halaman untuk di sekolah.
Beberapa hari kemudian Sari merasa dirinya hampa karena ibunya meninggal dunia. Dia berubah menjadi pribadi yang tidak baik karena dia merasa bahwa Tuhan tak adil dengannya. Rena dan Olia melihat Sari di lorong sekolah sendiri dengan wajah murung dan mata yang berkaca-kaca dan mereka pun menghampirinya. Bukan Neti Sari? Coba kita. Baik-baik, jangan tahu. Sari hanya terdiam dan tidak memperdulikan temannya. Beberapa saat kemudian, Arya datang menghampiri Sari. Hai Kak Sari, aku hanya mau berterima kasih karena kakak udah nolongin aku kemarin. Mendengar perkataan Sari, Arya merasa sedih dan Sari pun meninggalkan Arya begitu saja. Di dalam kelas Nasar, Ranti dan Rizky mengobrol sambil menghitung uang yang dipajak mereka dari adik-adik kelasnya. Mereka mengeluh karena adik-adik kelasnya sudah tidak mau dipajakin lagi dan pendapatan mereka mengurang. Sikira jini, mulai kita lapar ya kak. Rek nulu yang sana, tetap nulu lari. Kenapa kau minta ke sekolah deh ya? Sari muncul dari pintu kelas, dia ingin bergabung dengan geng Ranti. Udah bikin di sini. Sulit ya ngomongnya. Hah? Salah kuliah ya pada. Mana kok? Sulit ya ngomongnya. Iya nikahan sembilan orang jadi kan segala itu juga. Mereka pun pergi menuju ke kelas adik-adik kelasnya yang masih menunggak itu. Harus saya pasai. Setelah sekitar 2 minggu kemudian, mereka berempat kini bertambah jahat dan itu sudah biasa di telinga teman-temannya terutama Olia dan Rena. Mereka geram dan ingin melapor ke ruang BK atas kenakalan geng Ranti. Saat hendak ke tempat nongkrongnya, tiba-tiba Rena dan Olia menghampiri Sari dan Ranti. Iya, memang. Rizky kina Nasar kali. Paling yang itu di kantin dengan Ren. Sari. Pasti dari kau lagi ngapain di kelas toh? Apa sih sabaran apa lupa ini doy aku pakai jadi jalanan. Di jalan atau di kantong adik kelas. Rem tinung kau baca malah. Iya sih, dari sekolah memang betul di karena ada bukti itu. Tapi ngai kalau kuliah kau lagi pajak adik kelas, awas kau. Ndak tahu napi yang pajak iya, udah semua orang bercumpa. Coba kau di posisi nah, mau juga jago dikasih begitu. Ya udah siapkan aku tak Kemudian Olia dan Rena pergi ke tempat nongkrong geng mereka. Oh bela deh, ada bapak dari kelas maka dipajak. Iya, dia pendapatannya berkurang toh dok. Tapi, Nalalu ini aku apa nih? Aki kau dong alei. Baik pun untuk aja sedampe. Aki kau dong alei. Aku jam masih libur nih. Hah? Jam masih libur. Olia yang berjalan pulang melihat geng Ranti dan Arya saling berbicara dengan serius, yang satu wajah sedih dan satu lagi wajah marah. Olia pun heran. Olia pun langsung berpikir pasti ada yang tidak beres. Ia datang untuk menghampiri. Sari. Aku mau aja pergi. Kenapa kita ya toh? Sari tapi bukan pajak. Iyo, dalam apa aja? Jangan ya toh. Yuk. Sari dan teman-temannya pun meninggalkan Olia dan Arya. Minggu berikutnya di tempat nongkrong mereka. Mereka mengeluh karena hasil uang yang dipajak mereka berkurang karena Rena dan Olia menjadi penolong adik kelas. Udah gara-gara Rena nih Naulia talanjar di sekolah. Iya aja. Kau tidak mau mikir kantin. Oh bapak tahu dan cuma lo dek. Di tempat yang Nasar mau apa? Aku kan lagi. Mau balik. Betul kita kantin deh. Aku mau pun makin tajam tahu lah lo na dipajak sih. Ini mesti tahu ya di foto gini. Aduh kak, emang tak kamu? Emang Kenapa kak? Dek. Bah. Buku dong kamu saya bisa dipalai. Orang tuh kak. Emang ya kok? bukan di sana Geng Sari? Iya, itu dulu dah. Kamu di sana.
Kak. Pokoknya alasan di sini kelas Nanti kami menantuk kami. Kau yang menantuk. Rena dan Olia membawa mereka ke ruangan BK dan memberitahu bahwa mereka selalu memalak uang Arya dan siswa lainnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ini? mau ke melapor ibu, ada lagi teman kelas 3 orang, apa aja lagi di kelas A. Kenapa bisa coba panggil ke sini yang dipalak? Ini yang 2 orang dipalak. Apa benar kalian berdua yang dipalak? Iya Bu, setiap sepulang sekolah kami selalu dipalak. Tunggu biar saya yang panggil. Beberapa saat kemudian, Sari dan teman-temannya pun datang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, benar kalian memalak mereka berdua? Begitu saya skorsif kalian selama 1 bulan. Sari dan teman-temannya pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Arya dan Isa. Berikut pesan moral dari drama kami. Kita tidak boleh memalak teman ataupun menindas teman yang lebih lemah, apalagi mengambil yang bukan milik kita secara paksa. Kita harus saling menghargai dan menyayangi.